Hampir begitu rata-rata sih. Sama kayak radio biasanya. Kayak kemarin kami visit radio. 3 radio kami kemarin. Pertanyaan promo ya? Iya, promo itu sampai kayaknya memang satu radio dan lain kayaknya template-nya begitu tuh. Bosan gak sih menjawabnya? Pasti ya. Karena kan ngomongin soal radio tuh kadang-kadang ya bisa dibilang mungkin penyiarnya juga yang pasti ngegali dari part 1 sampai berikutnya ya udah pengen ngegali. Misalnya kalaupun band yang datang interview, apa sih judul albumnya, apa sih single pertamanya, single kedua, ketiga. Tapi itu memang rata-rata begitu. Tapi sekarang mungkin udah mulai banyak penyiar yang udah mulai kayak banyak referensi kan, sehingga mereka bisa ngembangin. Kalau yang penyiar cerdas sih saya rasa bisa ngembangin. Kecuali mereka yang udah males ya literasinya yang kurang dan sebagainya, akhirnya ya udah deh yang kemarin band kemarin sama aja gitu, atau narasumber kemarin sama aja. Kadang-kadang salah nyebut band gara-gara template kan. Itu bisa terjadi loh. Lupa diganti tiba-tiba salah. Itu seru. Sebenarnya kalau kayak film sama musik atau band sebenarnya sama aja karena dua ini kan saling berkaitan kan. Musik sama film pasti di dalamnya ya kayak kawin lah Bu, nggak mungkin dia dipisahin. Nggak mungkin. Nah itu kalau misalnya di film kan ada musiknya, itu siapa yang menentukan musiknya mesti seperti ini seperti itu, ada nggak? Pasti ada, kita bagi-bagi semacam job desk-nya pasti kan. Terus saya sebagai produser tentu pengen film ini ada ruhnya. Artinya saya perlu banyak referensi kan, dengan saya harus bicara, dengan saya sampai harus discuss. Untuk jam 3.14 ini sebelum digarap pun saya ketemu dulu sama Robbie Geisha yang notabene dia buat satu single lagu yang lagi hit banget. Dia buat di 2023 nggak salah, tapi hitnya di tahun ini. Mangu, ibu tahu? Oh, Mangu. Dia sebagai pencipta lagunya sebenarnya. Jadi 3.14 ini dimulai dari mendengarkan lagu dulu atau dari membaca setelah skripnya ya jadi gitu ya, setelah kasih ke saya pikir bahwa ini film ini biar ada ruhnya perlu ada musik latar yang scoring yang memang juga oke gitu. Maka saya pikir saya harus ketemu orang yang memang saya kenal, saya tahu gitu. Terus discuss dengan beberapa musisi kan. Salah satunya yang musisi pertama yang saya datengin Robbie. Yang nyiptain Mangu ini. Dia kasih insight segala macam lah terkait itu. Dan dia bilang gue biasa layar lebar, yang film pendek ini gimana agak caranya PR banget buat dia gitu. Tapi alhamdulillah sih banyak banget. Tapi kan bedanya apa, layar lebar kan cuma berapa menit? 10 menit, 90? Kalau ya dia 90 menit, tapi kan kemudahan dia dalam mungkin mengatur alurnya kan algoritma dan ininya ya sesuai dengan. Iya, kalau cuma pendek kan Bu ya, gimana ya? Mepet ya? Mepet banget, made to the pad. Terus ruangnya juga iya. ruang untuk improvisasi deh, udah kayak jazz aja gue ngomong. Iya, bisa improvisasinya juga susah. Iya, makanya PR banget kan, sampai bro gue biasa film panjang nih agak susah gitu. Memang challenge tantangannya tuh beda ya antara panjang dan pendek itu. Harus gimana caranya dalam durasi yang pendek film itu terdeliver dengan baik kan pesannya. Itu jadi PR. Berarti tantangannya lebih besar daripada yang lebar ya. Cuman tantangan buat yang lebar. Ya. Mungkin tapi ada beberapa perspektif lain. Tapi menurut saya film pendek itu akan lebih sulit. Karena dia dalam sekian menit nyampe pesan-pesan yang gitu. Akan. Tapi nggak lucunya, tapi serunya adalah si audiens atau si penonton ini dibebaskan untuk menyerap apa sih yang didapat dari film itu sebenarnya. Masing-masing mereka punya point of view ya. Iya, even si sutradara pasti udah punya targetnya apa sih sebenarnya gitu. Tapi akan membuat penonton lebih cerdas menurut saya. Gitu. Semakin dia sering nonton film pendek, dia akan semakin banyak banget compare. Oh ini begini. Tapi juga nggak semua juga gitu, karena memang ada di deretan juri dalam shortlist ini di Jakarta All Cinema yang juga katanya mundur dari penjurian karena saking banyak ya kan, 360 film terus dipilih jadi 30 film. Itu dilihatnya bagaimana ya?
Maksudnya berapa menit? 45 menit. Apanya Bu? Kalau itu short film semua kan? Iya, film kami cuma 7 menit sih. Jadi ada minimum maksimumnya kalau Ya, biasanya dalam persyaratan tuh ada biasanya minimal 10 menit atau minimal 7 menit atau bahkan ada yang minimal 5 menit kayak gitu sih. Atau maksimal 20 menit tergantung dari. Kalau short film gitu seperti film-film dokumenter ya? Enggak juga. Dokumenter justru kan butuh waktu yang agak panjang ya. Gitu. Nah, kalau short movie itu tadi kekuatan ide. Makanya Joko Anwar sampaikan bahwa ini bukan dari segi teknik atau apa, tapi lebih ke bagaimana kekuatan ide dan relevan dengan kondisi saat ini. Itu yang buat kami memang harus berpikir cukup keras, tapi juga menyenangkan. Karena justru dengan short movie, dengan keterbatasan dan mungkin waktu yang juga mesti tetap karena biaya produksi kan juga nggak ibaratnya nggak mesti kita seolah-olah kecil, tapi kalau kita berleha-leha jadi besar. Ya, jadi besar. Efisiensi kan semua dilihat dari produktivitas waktu. Itu dia. Makanya PR-nya adalah diskusi antara produser dengan tim. Yang ngelit siapa? Tentu produser berdiskusi dengan sutradara. Even ada aja gontok-gontokannya tetap. Tapi karena ini adalah untuk ruhnya adalah untuk bagaimana film ini bisa terdeliver dengan baik, sisi idealisme sutradara tentu juga harus ngeblend dong dengan sisi produksi. Harus diakomodir lah. Diakomodir juga. Gitu. Karena rohnya di situ loh. Iya. Tapi kan produser mikir dari sisi secara kira-kira bakal menimbulkan efek viral atau enggak gitu. Oke. Final say-nya siapa nanti? Kalau udah gontok-gontokan yang decide, ya tetap final say-nya yang bilang udah gini aja deh. Terus semuanya pada ya udah deh gitu. Untungnya ini makanya kami bertahan sampai dari 2015 sampai hari ini 10 tahun. Semua itu diputuskan bersama. Gitu. Diputuskan bersama, kemudian membagi tugas masing-masing. Dia nggak bisa loncat tuh. Ya udah tugas gue sebagai produser ya udah. Itu aja gitu. Balik modal nggak di antara yang 10 tahun itu? Balik modal atau enggak relatif. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa loh. Sampai akhirnya harus berpikir, oh iya balik modal nggak gitu ya? Baru sekarang lo kepikiran. Karena kalau produser ngomongnya beda ya. Kalau misalnya sutradara, penulis, mereka dari segi mereka tidak berpikir segi komersil. Mereka pikir buat karya aja dulu deh. Saya daripada kepala meledak, hati meledak, bikin dulu deh, curahkan dulu gitu ya. Tapi sebagai seorang produser, nomor satu yang dilihat kan apa? Ya, komersil ya pasti ada sisi. UUD kan? UUD memang, tapi UDI ujungnya duit tapi ada idealisme dalamnya. Iya. UUD ya berarti. UUD. Jangan sampai film ini yang harusnya bagus gara-gara saya maksain komersil sehingga lepas dari kaidahnya kan. Gitu. Mesti di blend banget dan ini banyak kepala. Gitu. Walaupun tetap aja harus ada yang mutusin kan tadi Ibu bilang. Tapi alhamdulillah sih setelah kita gontok-gontokannya bukan untuk lu salah gue bener. Cari solusi. Tapi ujungnya jalan. Dan akhirnya saat itu misalnya flop sekalipun, ya udahlah gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada yang sakit hati juga sih. Karena emang kita buat ini tuh kayak memang sebuah hal yang luar biasa ya Bu. Pertemanan yang cukup panjang gitu ya. Kalau ngomongin untung rugi kayaknya, ya lebih banyak untungnya lah kalau teman ya. Iya. Karena kan benar. Nilai idealisme, kreativitas itu yang nomor satu daripada nilai yang UUDI itu ya. Dan UUD itu UUD itu akhirnya jadi kayak bonus sih Bu. Nah itu dia, benar berarti kan? Itu kayak bonus. Dan ternyata networking lebih mahal daripada nilai yang didapatkan di awal. Menurut saya. Tapi apakah akan membuat film terus-terusan dengan tipikal seperti itu? Akhirnya networking itulah yang membuat kita jadi belajar how to bisnisnya, buat teman-teman supaya produksi tetap berjalan, produser juga nggak
ya begitu terus gitu ya. Akhirnya kita nemu celah, oh iya ya ternyata networking ini, atau nanti kita datang ke sini kesana ketemu orang, ketemu ini yang lebih besar lagi, ternyata peluang itu datang di situ. Sehingga akhirnya menimbulkan bisnis yang oh iya ya ternyata ini hasil kerja keras kita loh. Setelah sekian lama kita idealismenya memang kita coba begini, coba begitu, dan ketemu sama orang-orang baik. Coba yuk kesini, dan akhirnya jalan sampai hari ini. Di film ini akhirnya kita bisa buat workshop ke sekolah-sekolah dan kampus. Setelah film ini rilis, ada beberapa sekolah yang udah waiting list, buat dong workshop di tempat kita dong gitu. Dan itu buat kita sebuah hal yang ini berarti 314 ini kalau bilang sekolah-sekolah sudah meminta itu dari segi apa? Dari segi produksinya atau dari segi cerita filmnya, pesan di film itu yang mereka meminta? Jadi lebih ke apa ya, basic bagaimana penggarapan. Oke, dari produksi berarti ya. Iya, gitu. Karena untuk masuk ke shortlist di 30 shortlist ini aja kan sebuah hal yang pencapaian luar biasa, Bu, menurut saya. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa ya harus ada pencapaian juga di mereka sebagai sekolah, kampus atau komunitas. Gimana sih caranya supaya bisa nembus festival internasional atau nasional gitu. Jangan hanya sekedar buat tapi nggak tahu mau kemana. Nah, waktu buat pertama kali itu memang targetnya untuk festival aja atau hanya buat karena ya yang penting ada kita karya. Ada waktu nih, ada waktu, ada kreatif, ada karya nih, yuk bareng-bareng gitu. Awalnya sih karena kayak gini loh, Bu. Kita dari 2015 kemudian 2019 kita buat sesuatu gitu ya. Terus after itu karena COVID dan sebagainya gitu, kayak cuma sekedar ide. Terus 2025 tuh kayak ini harus lahiran. Kalau diinduksi deh segera gitu. Kalaupun harus prematur deh gitu. Yang sebelumnya nggak pernah mengeluarkan sesuatu. Bentuknya ada, tapi kita kayak kolaborasi sama yang lain. Apa sih? Weekend sendiri lebih ke kayak rumah aja gitu. Tapi teman-teman yang lain tetap berkarya. Saya tetap berkarya dengan produksi yang lain. Bahkan saya produksi tempat musik juga di tahun itu, di era itu gitu. Saat vakum, saya produksi industri musik juga gitu. Apa tuh? Kolaborasi dulu beberapa musisi jadi satu. Gitu. Ya, bentuk band apa? Bentuk band. Oh, jadi musisi juga dong, main apa? Saya dulu vokalis, Bu. Penyanyi dia ternyata. Okay. Saya suka sama Kurt Cobain. Saya suka sama Oasis dan lain-lain. Basicnya di situ sebenarnya. Gitu. Alright. Jadi, lo kan akhirnya ketahuan kan lah. Itu jadi, yang depan itu nggak penting, yang penting. Jadi penikmat musik di 90-an gitu. Jadi ya bagus, itu era-eranya saya gitu kan. Itu luar biasa banget, dimana saat ngeband itu jadi sebuah hal yang nggak pengen terkenal sih, cuma pengen kayak ngungkapin bahwa ini musik bagus gitu ya, nggak sembarangan gitu ya, walaupun cuma sekian. Berapa lama menjadi musisi? Atau awalnya musisi dulu? Saya musisi dulu. Oh, musisi dulu baru. Jadi dari saya mulai SMP kelas 2 saya udah bawain Oasis. Gitu. Terus? Kelas 2 SMP, SMA sudah mulai beralih ke band yang punya lagu sendiri gitu ya. Saya dulu di SMA ini, Bu, kalau secara akademis mungkin biasa-biasa aja. Dan guru-guru gak kenal saya, kecuali kenakalan saya ya. Gitu. Itu yang membuat kita sukses sebenarnya. Kenakalan saya lebih ke seperti itu dulu. Guru yang melihat saya bahwa prestasi biasa aja, nggak bagus, nggak jelek, tapi ya standar. Yang penting naik kelas lah ya. Menjelang kelulusan ada sebuah festival band antara SMA se-Jabodetabek. Ini di mana, di Bogor? Di Bogor. Oh, di Bogor. Saya sekolah saya di Bogor. Tapi festival bandnya waktu itu yang ngadain Kemenpora nasional berarti kan. Tapi ini khusus regional Jabodetabek dulu. Akhirnya saya beraniin sama teman-teman, ikutan deh kita. Ikutanlah, kami mewakili satu sekolah di Bogor gitu. Saya dari SMA Negeri 5 Bogor, Bu. Saya wakilin ke sana. Ya se-Jabodetabek dong, kebayang band-bandnya luar biasa. Waktu itu saya bawain Sweat, Beautiful Ones, sama satu lagu sendiri gitu. Dimana teknik vokal saat itu, saya tahu lah arahnya dia, suaranya kemana. Terus Britpop gitu ya, Sweat kan agak-agak sedikit falset dan sebagainya. Itu emang di luar kesenangan saya, tapi saya karena suka Sweatnya, karena Britpopnya gitu. Ya udahlah kita main, dan
Dan alhamdulillahnya gitu ya, setelah pengumuman kita nomor juara 1 se-Jabodetabek. Akhirnya abis itu di sekolah saya dikenal oleh guru-guru, oleh kepala karena sekolah. Prestasi. Karena itu akhirnya dalam hati saya, akhirnya saya dikenal juga. Tapi ini bandnya juga satu sekolah? Satu sekolah juga. Hanya drummer lah kita cabut dari SMA sebelah. Gitu. Hanya drummernya aja. Tapi ya itu buat saya sebuah pencapaian yang lanjut nggak itu bandnya? Waktu itu sempat didaulat menjadi pemenang itu akan menjadi band pembukanya Padi dan Sheila Seven waktu itu. Tapi ada kerusuhan saat itu sehingga mau tidak mau si festival itu atau si acara itu diundur. Apa kerusuhan? Iya, 98. Nggak tahu, saya lupa. SMA sih nggak, bukan 98. Iya dong. Waktu itu ada apa kayak pemilihan atau apa gitu, saya pemilu lupa. Kali ya. Pemilu ya mungkin rusuh, akhirnya panitia acara nggak jadi. Tapi buat saya itu sebagai pencapaian yang akhirnya bisa berprestasi di band gitu. Ya dengan diminta menjadi band pembuka untuk Padi dan Sheila. Ini kan Sheila udah sesuatu dong. Kita buat lagu waktu itu sama teman-teman dan sebagainya. Cuma memang nggak ada kecenderungan untuk pengen terkenal sih. Maksudnya pengen ke label gitu. Ada sih tetap pengen ke, cuma nggak ada yang nawarin. Nawarin untuk label nawarin untuk recording atau. Saat itu justru saya terjun ke dunia radio. Saya jadi penyiar radio saat itu. Di Bogor? Di Bogor. Terus radio apa? Saya Kisi FM, radio Kisi. Kisi lebih ke FM. anak muda. Terus saya 2009 saya hijrah ke Jakarta, siaran di radio Jakarta. Di Green Radio, lebih ke hutan kayu saat itu. Di sana gitu. Jurnalistiknya luar biasa, di sana ada Isai dan sebagainya. Jadi dari radio anak muda yang notabene ya sangat bebas gitu, saya masuk ke radio yang punya jurnalistiknya luar biasa gitu. Pakemnya saya belajar reportase, saya belajar ini itu sebagainya. Ketemu dengan NGO lingkungan, pemerhati lingkungan dan sebagainya. Tapi seru karena saya bisa blend diri saya kepada para musisi-musisi yang saya udah kenal sebelumnya. Gitu, saya undang mereka untuk datang interview seperti ini di radio gitu ya. Tapi itu tadi saya nggak bahas soal album, tapi saya bahas lingkungan. Tanggung jawab lo sebagai bisa kerja sama dengan WALHI segala gitu ya? Iya, Greenpeace dan lain-lain, WWF gitu. Saya tanya mereka tentang apa ya, tentang tanggung jawab mereka sebagai musisi apa untuk lingkungan gitu. Bahkan sekali bergrief akhirnya buat lagu Green Song. Terus netral buat lagu judulnya Hutan atau apa saya lupa. Jadi semua musisi yang datang saya ngobrol kayak gini, tapi nggak monoton soal album. Dalam 2 jam mereka harus bisa kasih contoh apa sih yang buat lingkungan. Berarti di kalian berarti ya Green Voices, soalnya recordingnya di sini dengan semua utan-utannya dia riff segala macam. Mungkin di bisa sini, jadi. Gitu, bisa jadi. Dalam studionya kalau udah lihat belum? Belum ya. Itu semua hutan belantara tuh, dalam pohon semua dimasukkan ke situ. WALHI kan yang kita bikinkan konsepnya, mereka bikin lagunya. Biasa. Di sini ya, Bu. Ada tuh. Berarti ternyata kita saling relate satu sama lain. Ya. Kita mah nggak usah ngomongin produser. Beda alur. Seru ternyata. Dia artinya dari musik tadi dia bisa ngomongin film, dia bisa ngomongin lingkungan. Iya betul. Dan campaigner kadang jarang didengar ketimbang musisi. Serius, Bu. Itu musisi saya Andi Rif cerita langsung sama saya waktu di salah satu kota. Saking pedulinya, dia pengen peduli sama lingkungan, dia pakai kostum petugas pengangkut sampah, dia bawa gerobak sampah ke panggung, dia minta penonton lemparin semua sampah-sampah botol ke panggung. Gitu. Seru pengalaman kayak gitu. Saya ngobrol sama Nugi di Kalimantan waktu itu, di Kalimantan Utara. Nugi bilang, bro lo kalau buat event, greennya dihilangin dikit aja. Kenapa mas? Supaya orang kita jebak aja, masuk aja dulu ke situ, nanti baru kita bicara lingkungan. Karena waktu itu ngomongin soal green issue cukup berat, Bu. 2009-2010 tuh orang mikir, oh jauh lah, hutan kan jauh, padahal nggak soal itu. Iya, kita waktu itu bikinnya kalau nggak salah 2000 berapa itu? 15 kayaknya.
2000 dengan Wali di sini. Terus waktu itu sama dengan Mas Bintang ini ya. Terus kemudian Rave, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya ya Nugi. Terus ya mereka lah aktivis itu di sini dan mereka membawa semua pohon segala macam itu masuk ke sini. Ada kok di videonya kita tuh. Jadi di dalam itu mereka menyanyi seperti di hutan, tapi setelah itu dong pusing 7 keliling. Ya kan karena kan kita mesti mengeluarkan lagi kan, bukan kotornya, tetapi baunya. Kan itu kan semua pupuk kandang kan yang di ini kan. Butuh waktu lah Bu ya. Butuh waktu untuk membuatkan itu. Ya waktu itu idenya kita itu konsep yang kita buatkan untuk mereka. Ya ide kita juga sih maksudnya. Dulu kan nggak ada yang namanya green screen, ya kan, dan kita maunya itu real. Nah itu masuk ke situ dan bagus ininya, makanya juga saya jadi kenal Wali juga, Wali di ini ya. Banyak Bu keterlibatan musisi sebenarnya dan mereka sadar betul bahwa mereka punya tanggung jawab besar karena ribuan watt kan mereka keluarkan saat mereka live kan. Makanya band-band kayak Navikula sering banget bicara tentang lingkungan. Cupu Manik atau beberapa band akustik sebenarnya mereka lebih ke ini untuk mengurangi. Tapi kok bisa masuk ke green lingkungan hidup itu karena sebagai reporter ya. Saya di Green Radio ya. Green Radio. Karena masuk ke situ kan, bukan karena dari awal kita enggak. Karena enggak dari awal saya suka sama isu lingkungan, enggak. Justru saya dibentuk suka dengan, saya sempat jadi vegetarian malah di Green Radio Bu. Saya tuh baca skrip soal Paul McCartney yang setiap hari Senin dia nggak makan daging karena pemotongan di sana kan nggak oke gitu ya. Saya sampai terinspirasi dan akhirnya habis itu saya jadi vegetarian hampir 6 bulan lebih. Vegan, saya nggak makan turunan daging sampai radio saya sendiri interview saya. Kenapa bisa jadi vegan? Karena memang sebegitu luar biasanya ternyata, bahkan sedotan saat itu juga nggak boleh masuk ke area kami, styrofoam, itu ngebentuk banget idealisme lingkungannya itu. Ada mentor saya lah Pak Mas Tosca Santoso, pendiri ISAI. Itu jadi memang beliau kalau sampai hari ini saya masih kontak dengan beliau. Dengan mereka. Saat ini beliau di Sarongge, di Kopi Sarongge di Cianjur sana, masih ngobrol soal ya green issue lah sampai hari ini. Ya nggak pernah selesai kalau green issue. Dan memang luar biasa. Itu ngebentuk bagaimana caranya kita ramah lingkungan. Sampai hari ini pun teman-teman musisi tetap kontak-kontakan, tetap ngobrol karena ternyata impact banget buat mereka. Harus di sini. Boleh dibilang kita terapkan dari awal, makanya kan kita tidak memberikan air minum plastik, nggak ada. Jadi kalau dikasih minum gelas, terus lihat sampahnya kan nggak ada. Yes. Jadi betul-betul kita karena saya kan dulu di corporate makanan F&B. Jadi yang pasti harus zero waste. Nah, bagaimana zero waste itu kan menjadi zero waste kan ada reproduksi dari waste itu kan, gitu. Jadi ya makanya waktu ada Wali masuk mau bingung bikin apa ya betul. Kalau campaign orasi nggak didengar, bikin aja lagu. Nah musik masuklah itu musisi-musisi yang karena universal kan dan lebih didengar kan Bu sebenarnya. Ya, karena orang kan enjoy. Kalau orasi kan nggak ada yang enjoynya sama sekali. Kalau lagu kan ya nggak suka liriknya tapi gitu melodinya kita masih bisa goyang-goyang kepala. Akhirnya terinspirasi kan dari lagu itu sendiri. Itu sih lebih kayak sampai akhirnya setelah dari Green Radio pun mulai ke apa ya? Tetap saya juga di Forum Backstagers Indonesia Bu saat ini. Di sebuah asosiasi event organizer seluruh Indonesia. Di pengurusan awal 5 tahun kurang lebih 4 tahun saya di wakil ketua umum bidang humas dan promosi. Di tahun sekarang ini yang baru pemilihan yang baru saya di ketua bidang teknologi hijau. Forum apa namanya? Backstagers Indonesia. Backstagers Indonesia. Gitu, asosiasi event organizer seluruh Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena memang basicnya waktu di radio saya nggak sekedar on air,
tapi ada kegiatan. Ini event organizer IO gitu? Iya. Oke. Ini jadi satu, semua ada di situ. Nah, saya di ketua bidang teknologi hijau di Backstagers. Salah satu kenapa mungkin karena saya punya basic di tadi dan video, saya buat event tentang isu lingkungan dan sebagainya. Mungkin akhirnya dari Humas Promosi saya tahun ini ke teknologi hijau. IO ini bukan general, tapi IO untuk lingkungan hidup atau general. Artinya nanti akan di blend tuh supaya setiap event itu bukan event soal lingkungan hidup, tetap dia ramah lingkungan gitu, zero waste minimal gitu, atau kita pakai panel surya dan sebagainya misalnya gitu ya. I see. Sehingga mulai kapan ininya? Ini udah tercetus sih di kemarin pemilihan kedua ini udah tercetus. Ide pun saya sudah sampaikan ke ketua umum, tinggal pelaksanaannya aja sih, realisasinya seperti apa. Ketua umumnya itu apakah dia backgroundnya IO atau backgroundnya IO? Oke. Semua enggak. Oh, itu amazing juga ya. I mean, oke. Jadi saya yang amazed. Jadi maksudnya ini sesuatu yang apa sih, menjadi tanggung jawab kita semua. Pasti. Lingkungan hidup itu. Pasti. Karena dunia event kan paling ya orang ngumpulin crowd untuk jadi satu, untuk mempromot sesuatu, untuk mempublish sesuatu. Artinya kan ada audiens di situ yang sebenarnya bisa kita edukasi sebenarnya. Tanpa sadar mereka teredukasi. Ketimbang kita temanya besar lingkungan, pasti orang akan udah malas duluan kan. Wah, capek ya ngomongin lingkungan, jauh kok ini segala macam. Tapi kalau ternyata di situ teredukasi, ternyata harus ada dipisah minimal sampah organik dan non organiknya gitu. Mereka datang harus bawa belanjaan sendiri, kantong belanja sendiri gitu ya. Terus kita bisa campaign bahwa malam ini lightingnya kita nggak pakai listrik tapi pakai panel surya. Itu kan lebih kayak educate orang gitu. Kan kita misalnya nyaranin datang ke event ini pakai angkutan umumnya ini ya. Even mereka datang ke situ misalnya pakai mobil pribadi nggak apa-apa, tapi kan ada edukasi bahwa kita kasih jalur transportasi umum. Betul. Sehingga kita tetap mensosialisasikan bahwa ya zero emisi dong harus. Iya, mengurangi lah. Mengurangi. Minimal. Gitu.